Persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila bab keempat kelas 7. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian dapat menunjukkan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menunjukkan sikap menerima terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sendiri, nasional maupun global. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, jadi sebenarnya apa itu keberagaman? Keberagaman adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, seperti suku, agama, ras, budaya, dan juga bahasa. Menurut pengamat sosial Widianto tahun 2017 mengemukakan bahwa keberagaman adalah keadaan atau sifat yang beragam, baik dalam hal ras, agama, budaya, ataupun nilai. Keberagaman dapat dianggap sebagai kekayaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. 1. Persatuan dalam keberagaman suku. Menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada 2010, di Indonesia hidup lebih dari 1.300 suku bangsa. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain suku Aceh, Batak, Melayu, Minang, Sunda, Baduy, Jawa, Dayak, Bugis, Minahasa, Bali, Timor, Maluku, Papua, dan masih banyak suku bangsa lainnya. Adapun suku bangsa terbanyak adalah suku Jawa dengan jumlah populasi mencapai 40,22% yang tersebar di tanah air dan sebagian besar tinggal di Pulau Jawa. Suku bangsa terbesar yang kedua adalah suku Sunda dengan jumlah populasi 15,50%. Suku Batak menempati posisi ketiga dengan jumlah populasi 3,58%. Suku bangsa juga bisa diidentifikasi dengan menggunakan kategori dari unsur wilayah, karya budaya, bentuk rumah adat, atau pakaian tradisional. Misalnya, rumah adat suku Baduy di Provinsi Banten terbuat dari bambu dan kayu yang ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsep hidup suku Baduy yang menyatu dengan alam. 2. Persatuan dalam keberagaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Setiap warga negara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memeluk satu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di Indonesia, setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan agama resmi yang diakui oleh negara. Setiap umat beragama dijamin untuk dapat menjalankan perintah-perintah dan ajaran dalam agamanya, termasuk merayakan hari raya. Adapun agama resmi yang diakui keberadaannya di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama tersebut, pemerintah juga melindungi berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, di Indonesia, setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan agama resmi yang diakui oleh negara. Sebagai contoh, umat Islam diberikan kebebasan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Kristen dan Katolik merayakan Hari Natal. Umat Hindu merayakan Nyepi, umat Buddha merayakan Waisak, dan umat Konghucu merayakan Imlek. Hal tersebut sebagai bukti bahwa keberagaman agama di Indonesia sangat dihormati. Sikap toleransi yang tinggi dari seluruh pemeluk agama di Indonesia menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Persatuan dalam keberagaman ras. Ras adalah pengidentifikasian manusia berdasarkan ciri-ciri fisik dikaitkan dengan tempat dia berasal. Indonesia adalah negara yang terbuka dan tidak menutup diri dari pergaulan dunia. Sebagai negara yang terbuka terhadap masuknya bangsa asing, maka keberagaman ras di Indonesia menjadi hal yang wajar. Berikut ini ciri-ciri fisik pengelompokan ras. Yang pertama ada bentuk badan, kedua bentuk kepala, yang ketiga bentuk muka atau wajah, yang keempat bentuk hidung, yang kelima warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Kehadiran pendatang dari berbagai wilayah dunia yang juga berasal dari ras yang ada kemudian menetap di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya keanekaragaman ras di Indonesia. 4. Persatuan dalam keberagaman antar golongan.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural atau negara yang penduduknya memiliki ragam budaya. Terdapat banyak kelompok di dalam masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok dalam masyarakat itu ada yang membentuk golongan atau dianggap sebagai satu golongan. Hal ini biasanya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi perbedaan kelompok yang satu dengan yang lainnya, maupun membuat persamaan dari berbagai kelompok. Contohnya adalah penggolongan berdasarkan jenis pekerjaan, seperti buruh, petani, guru, karyawan, atau nelayan. Perbedaan golongan ini dapat terjadi karena adanya kebutuhan dan pilihan dari masing-masing individu ataupun kelompok. Pada bidang tertentu, perbedaan golongan ini dapat berubah dan berpindah. Namun, ada juga golongan yang relatif sulit berpindah dan berubah. Perbedaan golongan yang ada di masyarakat bukanlah alasan untuk terjadinya perpecahan. Perbedaan golongan yang ada itu untuk saling melengkapi kebutuhan manusia dalam kehidupan. Manusia perlu berperan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Setiap orang pun harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Selanjutnya, dalam kehidupan, mereka dapat melanjutkan kerjasama untuk mencapai tujuan hidup bersama. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman ini merupakan kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Penting bagi kita untuk memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, karena dengan itu kita dapat melakukan kerjasama dan mencapai tujuan hidup bersama. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia dapat menjadi kekuatan dan kekayaan serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari kami penjelasannya dari kelompok Pioners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.